Halo, selamat jumpa pada channel Kiwin yang ketiga. Di sini agak berbeda dengan yang tayangan yang kemarin, karena tujuan channel ini adalah berbagi berbagai pengalaman hidup. Ingat bahwa pengalaman adalah guru. Pada tayangan pertama, dulu empon-empon kencur mampu menyembuhkan penyakit bronkitis. Dan yang kedua, daun sambiloto mampu menyembuhkan hepatitis, MAH, dan herpes, sakit gatal. Nah, untuk ketiga kalinya, di sini berbeda. Hal ini berkaitan dengan profesi yang saya geluti, yaitu dulu sebagai pamong seni rupa, yaitu mengenai salah satu mata kuliah cetak mencetak. Di sini akan saya berikan bagian dari materi kuliah tersebut, yaitu mencetak model pot kayu sampai mereproduksinya. Oleh karena itu, saya harap sabar melihat prosesnya. Yang paling menarik di sini adalah hasil beberapa repro pot fiber nantinya menampilkan warna yang berbeda-beda dalam satu bentuk. Jadi di sini sifatnya menampilkan pot satu mempunyai warna yang eksklusif. Karena kalau direpro dalam satu bentuk, dalam satu warna, hasilnya menjenuhkan. Jelas ya? Lihat nanti, Anda akan melihat hasilnya. Wow! Mari bersama-sama ke tempat kerja atau ke studio untuk menunjukkan bagaimana prosesnya membuat pot tersebut. Oke? Mari, sebelum kita mulai, lebih baik kita mengetahui dulu bahan dan alat dan model. Di sini akan saya tunjukkan. Di sini ada model dari kayu. Ya. Membuatnya ini kita hanya menyerahkan pada pembubut kayu. Kita membuat desain 2 dimensi, diserahkan, ukurannya bebas. Semacam ini. Oke. Ini nanti akan dipakai sebagai model ya. Model dicetak. Nah, di sini sudah saya siapkan, tunjukkan bahwa sini sudah ada cetakannya. Ini cetakannya kayu ini. Tapi nanti sebelum praktek, saya juga akan sekilas menerangkan tentang bagaimana proses mencetak secara sekilas, spontan aja. Oke? Kemudian bahan-bahannya harus Anda ketahui. Beberapa bahan, kalau Anda tidak mengetahui, maka semuanya nanti kalau Anda praktek akan terhambat dikarenakan kurangnya bahan yang harus disiapkan. Oke. Pertama-tama Anda harus memiliki resin. Ini beli di mana-mana, ada di toko-toko kimia. Kalau di Jogja itu di tempatnya Biang Hong atau di Ngasem Baru ya. Ini ada resinnya bening ya, harus bersih, jangan sampai kental ya. Ini dalam kondisi jernih ya. Kemudian Anda harus mempunyai juga kobal untuk mempercepat, karena ini juga sangat penting dikarenakan kalau situasinya dingin, ini perlu ditambah supaya cepat membeku. Ini bisa dikatakan sebagai bahan promotor untuk mempercepat
pembekuan. Oke. Ya. Ini katalisator ya, sebagai bahan untuk membekukan. Tanpa adanya ini, kalau hanya resin dicampur dengan kobalt tidak akan beku. Ini bahan pembeku. Warnanya bening, baunya sangat sangat pekat sekali ya. Ini bahaya, jangan dicium ya. Harus memiliki ini. Kemudian yang kedua, ini adalah bahan fiber, net fiber. Ya, besok kalau sudah praktek akan saya buka. Di sini masih, kalau saya buka nanti membuat kita gatel ya. Ini seperti aromanis. Oke. Kemudian setelah itu harus kita memiliki resinnya, nanti akan dicampur dengan talak. Talak ini sangat lembut. Ya, ini membuatnya batu putih digempur, disedot pakai alat, sehingga ini lembut sekali. Apakah hanya ini? Bisa menggunakan bahan-bahan yang lain, silahkan pengembangannya. Ya, kalau yang hanya disaring itu namanya bukan talak tapi puder. Itu berat, dan kalau diputer di dalam cetakan akan mempercepat. Ini lumer, ya, bisa halus, bisa membuat tekstur warna yang halus juga. Kemudian warna, Anda harus memiliki warna yang warnanya ini warna khusus pigmen, warna bukan transparan tapi warna resin keruh atau budak bahasa Jawanya. Punyailah warna primer. Primer itu merah, putih, biru, kuning, dan ada 5 lagi, merah itu hitam ya. Jadi kalau sudah memiliki 5 itu, Anda bisa mencampurkan, nanti akan menemukan beribu-ribu macam warna ya. Ini warnanya, ini sudah saya sendirikan. Nah ini. Oke. Kemudian wax atau penyekat itu pemisah. Jadi kalau membuat cetakan sebelum dicor itu harus diberi lapisan dulu, namanya wax atau ini pelicin lantai ya. Mereknya macam-macam, ada MAA, ada Kiwi, ada yang mudah Anda ketahui itulah Semir Natural, tapi terlalu sedikit. Itu hanya bisa dipakai hanya untuk melapisi sepatu atau tas ya. Kalau ini untuk mencetak barang besar, gunakanlah bahan yang banyak juga, sehingga nanti bisa mencakup keseluruhan ya. Kemudian ini thinner sebagai bahan untuk membersihkan kuas ya. Kalau Anda tidak memiliki ini ya, karena duit ya, ini bisa Anda menggunakan bahan sabun colet ya. Sabun colet ini bisa dipakai untuk membersihkan resin yang melekat pada alat kuas ya. Kuasnya ini terus nanti dimasukkan dalam larutan sabun colet, dicampur dengan air, terus dibersihkan, disikat ya, terus nanti dilap bersih. Jadi kalau kering tidak akan kaku, tapi dalam kondisi lemas. Oke. Kemudian berikutnya, nah, Anda harus juga memiliki ini namanya, kalau untuk mainan anak-anak itu namanya huas, tapi ini kalau kerennya dalam bahasa patung plastisin. Ini dipakai sebagai bahan untuk menutup bagian celah-celah yang lubang. Jadi nanti kalau dicor dengan resinnya terlalu cair tidak akan keluar. Ini sebagai bahan untuk membuntu celah-celah yang lubang. Sejarum dom pun juga akan keluar kalau ini resinnya cair. Oke. Kemudian ini namanya lakban ya. Lakban bukan ini tidak bisa, tapi ini juga bisa digunakan, tapi lebih baik menggunakan kalau pas membutuhkan yang agak keras itu menggunakan lakban yang coklat dari kertas ya. Kalau ini sangat luas, bisa dipakai untuk bagian yang dalam-dalam. Oke. Kemudian Anda juga harus menyiapkan juga ini namanya amplas yang waterproof. Ada beberapa tingkat, ada yang
180, 300, 500, 700, 1000, ada 2000. Itu untuk tingkat-tingkatan nantinya kalau Anda membutuhkan menghaluskan lebih halus itu sampai 2000. Ini 2000 nih, ini 2000. Nah, ini 2000. Oke. Kemudian untuk selanjutnya nanti setelah dihaluskan dengan amplas itu kita membutuhkan braso ya, braso untuk mengkilapkan ya, mengkilapkan untuk digosok dengan styrofoam. Nah, styrofoam adalah ini. Anda kalau menggunakan styrofoam gunakan ya styrofoam bekas untuk pengaman barang-barang elektronik, kulkas, komputer ya. Jangan menggunakan yang itu dipakai untuk tulisan. Itu nanti Anda gosok harus biar nggak bisa digunakan. Oke, jadi gunakan styrofoam semacam ini. Kemudian Anda harus juga nanti menyiapkan alat atau tempat ya untuk mengaduk yang besar. Ya, ini cukupan kalau untuk membuat pot nanti semacam ini ya. Ini untuk mengaduk. Kemudian nanti ini untuk mengaduk, untuk membuat adonan. Nah, kalau sudah punya sudah bercampur di dalam manci ini, baskom ini, kemudian harus memiliki juga gelas atau macam-macam lah, bisa bentuknya seperti mangkok kecil untuk nanti mencampur bila mana masih membutuhkan kondisi yang sedikit ya. Anda ambil terus diberi katalis dicampur. Memiliki ini bisa Anda gunakan gelas aqua atau apapun ya. Jadi Anda harus berpikir tidak terikat dengan apa yang saya tunjukkan, tapi yang penting tempat bisa untuk mengaduk. Kemudian ini adalah pipet ya, pipet ini digunakan untuk mengambil katalis atau kobal ya. Anda harus memisahkan pipet yang dipakai katalis dan kobal ya. Kalau nggak dipisah nanti juga akan bereaksi, jangan bisa gitu ya, tapi kalau besar bor ya gitu. Oke. Kemudian Anda harus juga memiliki alat yang lain, aduk ya, aduk yang besar semacam ini. Ini gunakan Anda bisa membuat dari bambu, apapun bisa, bahan kayu apapun bisa, tapi yang paling praktis bambu karena menyerat yang tidak yang beraturan ya, hanya satu arah. Jadi bisa dibentuk sebagai aduk. Aduk itu untuk yang besar, tapi kalau yang kecil ya kita bikin menggunakan alat yang kecil juga. Oke, untuk yang kecil. Kemudian ini juga bisa untuk menghalus menggiring resin yang kental supaya rata semacam ini. Beli di toko roti. Kemudian ini namanya cutter, harus memiliki cutter yang bersih. Ini kotor ya, tapi bisa dibersihkan ya, dibersihkan. Kemudian gunting harus memiliki, ini gunting dari dalam tapi lupa gunting untuk memotong nanti kalau pas nyecek dengan alat fiber ini, bahan fiber ini nanti setengah kering itu harus dipotong pakai gunting. Pukul itu sebagai alat pukul kalau membuka cetakan ya. Kuas itu penting ya, harus kuas tuh ya. Kemudian skrup ya, ini untuk membuat cetakan, besok akan tahu ya, ini hanya sekedar mengetahui aja. Skrup ada bermacam-macam, ada skrup yang bisa dibuka dengan ini derai kembang dan derai gepeng atau min ya. Tapi saya biasanya menggunakan pakai kunci T, jadi lebih mudah. Oke. Kemudian braso ini dipakai sebagai bahan, tadi sudah dikatakan ya, digunakan untuk menghaluskan, membuat mengkilap. Yang terakhir finishing itu menggunakan kit atau menggunakan sangobion, salah. Itu menggunakan apa yang kuning tuh, nanti akan saya tunjukkan nanti waktu praktek. Oke. Kemudian
yang lain. Nah, oh iya ya, ini tadi Anda kalau menggunakan amplas, carilah yang bening. Masalah merek tidak perlu saya sebutkan semua, ternyata ada. Yang penting Anda bisa mengetahui yang baik itu bila mana di bau itu tidak berbau kecing. Kalau hitam itu akan getas dan mudah rapuh. Gunakan yang bening, seakan-akan transparan ya. Oke, saya kira itu saja. Sementara nanti kita praktek akan saya tunjukkan prosesnya sambil menerangkan bahan-bahan yang lain. Oke. Oh ya, saya ingat perlu saya sampaikan bahwa pekerjaan ini adalah kerajinan. Jadi tidak boleh keburu-buru. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggrisnya, slowly but clear. Pelan tapi selesai. Oke? Sebelum dimulai, mari Anda like, subscribe, dan mari kita mencetak model pot dari kayu ini hasil dari bubutan pesanan saya. Ukuran itu masing-masing berbeda. Nah, di sini sebelum kita mulai mencetak perlu Anda ketahui bahwa nanti ini akan diparuh. Ya, ini diparuh persis ya, diparuh. Caranya, cara membagi dua itu supaya tepat itu nanti diungkepkan, diplat dulu ya, diplat. Ya, diplat. Kemudian dipotong. Potong rata. Dipotong ya, jadi bulat. Untuk mencari garis tengahnya. Oke. Nah, ini sudah ketemu, maka ini harus tekuk. Begini aja. Nah, ini nanti akan ketemu garis tengahnya. Nah, kalau sudah ketemu garis tengah, maka ini diginikan, diberi tanda, nah ini sini. Oke. Terus disatukan. Nah, ini kan sudah ketemu garis tengah, jadi pas paruh. Ini caranya membuat pakai siku ya, di ini terus ditarik ke atas. Demikian juga yang sebelah sini sama. Akhirnya kalau sudah ketemu, tinggal menebalkan saja ya. Udah, ini sudah ketemu pembagian pot 2 tempat. Kemudian caranya yang pertama-tama kita sudah siapkan ini plastisin. Plastisin kalau dari toko biasanya keras, oleh karena itu harus dipenyet-penyet atau ditekan-tekan supaya nanti plastis. Kemudian dibuat pilin ya, dibuat pilin. Kemudian disambung ya. Ini untuk pembatas ya. Ini sebagai pembatas. Pembatasnya tidak langsung ke sini, tapi harus ke sini. Nah, gitu ya. Ini harus dua kali. Nah, oke. Jadi tadi sudah kami mempilin dengan plastisin, sudah saya bentuk ya. Di sini sudah rapi. Kemudian di sini memang saya sengaja buat kunci ya, seperti itu ya. Nanti untuk kalau nanti disatukan cetakan antara yang sini dengan yang satu, ini tidak akan bergerak. Tapi kalau pas licin sekali, jadi nanti bergerak, bergeser. Oleh karena itu diberi kunci. Nah, setelah jadi gini, kemudian sebelum kita mulai harus menggunakan ini, namanya apa, vac atau pelicin lantai biasanya ya, yang kita gunakan, dan diginikan terus diosir-osiri. Ini sebagai bahan untuk pemisah. Jadi nanti kalau ditambah dengan
apa namanya, jeladren atau acuan dari fiber dan resin ditumbuk sini, tidak akan melekat. Ini tidak akan saya ragakan, intinya peraganya semacam ini. Ini ditutup ya. Udah selesai ini, jangan waktu basah nanti diberi jeladren atau acuan ya. Tapi ini setelah digiringkan semuanya harus kena ya. Nanti tunggu. Nah setelah kering, kemudian biasanya kalau yang pertama ini baru, itu harus 2 kali ya, jangan 1 kali, 2 kali olesan. Yang pertama kering, yang kedua kering. Sudah setelah begitu ini sudah tidak sebasah ini minyak, sudah agak peret istilahnya, sudah agak kasar, tidak akan licin sekali, sudah mau bisa dimulai menempelkan acuan fiberglass, resin fiberglass. Oke, gitu caranya. Jadi yang pertama ini anggap saja ya, saya sudah menggunakan jeladren ya, ini jeladren. Ini jeladren, sudah saya beri katalis. Saya aduk, kemudian saya tempelkan di sini. Sini semuanya. Pertama-tama harus pakai talek ya. Nah, gini. Ya, gini semuanya. Setelah tertutup semuanya, tapi kondisinya mesti ini dalam kondisi cair. Itu sering turun, makanya harus pakai kuas terus dinaikkan. Nah, gini. Dinaikkan, naikkan sampai kental. Nah, udah kental, ingat kalau sudah kental berarti nanti resinnya bisa mengeraskan ini. Oleh karena itu kuas ini harus dibersihkan menggunakan thinner ya. Thinner, saya sudah menyiapkan thinner untuk mencuci ya. Sebelum keras harus dicuci, terus dioser-oserkan di atas rimin ya. Ini menunggu sampai keras ya, tidak keras banget tapi keras ya. Kemudian yang kedua, lapisan yang kedua itu menggunakan ini apa namanya, fiberglass ya. Ini namanya net fiber yang kemarin saya katakan. Nah ini tidak akan saya buka aja ya, ini karena kalau dibuka itu nanti meletup. Nah untuk sebelum menempelkan di sini itu ini harus dimasukkan dalam plastik terus diginikan. Nah, supaya apa? Ini kan kaku, ini sudah efeknya lembut. Jadi kalau dicecek ke dalam di atas di sini dengan resin nanti akan masuk, jadi tidak terhambat. Anggap saja ini ya sedikit ya, saya coba. Nah ini kondisinya jelek toh, karena ini kaku toh, dan kadang-kadang sulit untuk membentuk di sini. Nah oleh karena itu harus diucek-ucek sampai lembut. Kalau sudah lembut ditempelkan, kemudian dicecek. Semuanya ini cecek, jangan sampai ada rongga yang ada di sini, semua tertutup. Nah gitu, tutup semuanya. Nah kalau sudah tertutup, nah nanti saya akan saya tunjukkan. Anggap saja ini tertutup. Jadi cetakan yang bagian yang sini ya tertutup. Tapi ini kan cetakan lama, ini hanya sebagai perangai sudah cecek pakai net fiber dan resin tadi. Nah setelah kering, maka di situ diambil. Ya ini diambil. Ini sudah jadi cetakan yang bagian sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus sekali lagi membuat cetakan sini. Caranya tidak jauh berbeda. Kita harus memberi penyekatan bagian sini. Nih yang kedua. Ini juga ada kancingnya. Supaya nanti kalau disatukan tidak terlalu licin. Oke, prosesnya sama seperti tadi, yaitu kita mencampur acuan, kemudian ini sudah bersih tadi ya, terus dibersihkan lagi, terus. Nah setelah rata, tunggu kering. Setelah kering, kemudian baru diberi ini, tapi menyeluruh ya, ditempeli ini, dicecek, tapi dengan menggunakan yang kedua. Ini jangan menggunakan resin yang dicampur dengan talek, tapi menggunakan resin yang asli, supaya nanti resinnya bisa masuk ke sini, diginikan. Oke, dicecek semuanya. Jadi ingat bahwa tadi sebelum dicecek itu ingat seperti semula itu, sebelum ditempeli tadi resin dan net fiber itu juga diberi penyekat ya. Tadi saya lupa, tapi intinya itu, ditutup diberi penyekat baru ditempeli, maka terjadi cetakan yang kedua. Nah ini sudah jadi ya kan? Nah biasanya kalau nyetak betul-betul itu sering ada bagian-bagian yang dilabel begini.
Nah itu perlu kadang-kadang memotongnya jangan dalam keadaan keras tapi lemes, jadi alum ya, alum. Kemudian digunting atau dikater. Tapi kalau dikater segini kan, nah, dikater gini. Kalau digunting juga bisa. Umpama ini dilabur kemudian dipotong supaya nanti rajin. Nah setelah jadi, maka ini dicopot lagi. Nah terjadilah cetakan yang kedua. Kemudian yang ketiga sama ya. Di sini sudah dibentuk ya, dibentuk seperti ini. Kemudian kita tetap menggunakan wek ya sebagai alat bahan pemisah. Di wek dulu. Tapi nge-wek itu hati-hati, jangan sampai weknya kental di sini. Nanti jangan sampai menambah volume. Kalau menambah volume cetakannya bentuk cetakannya atau bentuknya akan hilang karena kemakan volume dari itu, karena ini agak kental ya. Nah setelah sudah oke seperti tadi, kita mencampur lagi, dicecek semuanya, terus dicecek lagi, kemudian terjadilah cetakan yang ketiga ya. Nah setelah cetakan lagi yang ketiga ini kondisinya rapat ya, ini tidak boleh berubah ya. Terus dibuka yang bagian atas, nah ya anggap saja. Kemudian yang nggak menggunakan rumusnya tadi, kita harus diberi lubang sini ya. Nah ini hanya biasa aja ya. Ini ya, diberi penyekat seperti tadi, bentuknya semacam ini. Sudah terbentuk ya, supaya nanti di sini kalau jadi cetakan yang keempat itu normal ya. Setelah selesai seperti tadi, prosesnya seperti tadi ya, kita orasi dulu pakai wek ya, atau semir natural, digoresi semua sampai 2 kali, usahakan ya 2 kali. Nah setelah kering baru kita mulai menempeli resin campur talep ya, seperti tadi. Kita ambil secukupnya, diberi katalis, dicampur, diaduk sampai harus betul-betul larut ya, betul-betul larut. Kemudian kita oleskan di sini pakai ini, semuanya diores. Semua tertutup ya. Nah setelah kering baru pakai fiber seperti tadi, diberi fiber supaya fiber itu penguat ya, penguat konstruksi. Tapi kalau hanya menggunakan ini akan mudah pecah. Ditempeli, menyeluruh ya. Anda melihat di sini tadi sebelum saya mulai di bawah, saya beri ini sebagai kancing ya, ini kancing. Cuma nanti kalau tidak bergeser. Oke? Nah, kita melihat hasil dari penempelan resin yang bercampur talep, kemudian sudah dicampur juga, ditempeli dengan net fiber. Nah, ingat kalau waktu menempeli net fiber gunakan resin yang murni, tidak menggunakan talep, supaya nanti resin itu bisa masuk dan ini betul-betul melekat. Kalau dicampur dengan talep tidak akan masuk dan tidak akan menempel. Nah setelah rata, nah ini jadinya semacam ini nggak saja jadi. Ini berarti sudah jadi 4 cetakan. Kemudian diambil. Nah, diambil sini. Jadilah cetakan itu secara utuh semacam ini. Ya, ini cetakan. Kemudian bagaimana? Ini belum bisa terpisah, ya. Nah, sebelum dipisahkan kita harus dibur dulu. Ya, ini dibur. Di mana nanti akan kita mengisi skrup, ya. Nah, setelah dibur selesai, ya, ini semua isi semua. Kemudian diambil lagi skrupnya, ya. Terus dibongkar. Dibongkar. Ini jadi cetakannya semacam ini. Semuanya semacam ini. Ini namanya cetakannya. Ini secara singkat gini aja ya, biar Anda paham prosesnya. Kemudian ini kalau mau digunakan, ya ini dibersihkan dulu pakai air ya, diamplas pakai amplas yang 180 atau yang 300, pakai sabun ya. Dibersih dulu. Nah, setelah selesai
baru ini dijadikan satu lagi. Ini sudah ada tempat-tempat sekrup. Nih, sekrup. Aduh, ya. Jadi nanti kalau sudah siap ya, ini diolesi dengan wax semua, terus digabung lagi, tutup lagi, ya, digabung lagi sama sini. Ini tadi ya, yang penting ditutup, selesai, siap dicetak. Nah, nyetaknya nanti, oke, selesai dulu tuh. Sebelum kita mulai mencetak, alangkah baiknya kalau kita harus paham dulu bahwa yang akan dipakai ini bahan-bahannya adalah bahan kimia. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, karena bahan kimia itu sangat tajam di hidung dan nanti masuk ke dalam paru-paru. Kalau Anda nanti sakit paru-paru, berarti Anda bisa tidur selama-lamanya karena sakit. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, bagaimana cara mencampur resin dan talek untuk membuat ini cetakan, kita harus bisa menjaga diri, yaitu dengan menggunakan masker. Masker bagi kami yang berkecimpung tentang cetak-mencetak dengan bahan kimia selalu menggunakan masker. 1 kali 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau berkali-kali rusak paru-parunya. Oleh karena itu, aku menggunakan masker. Gini, mari kita mencoba mencetak ya. Jadi ini bahannya peragaan saja. Intinya, Anda tahu bahwa resin ini dari toko warnanya merah jambu, ini sudah campur dengan kobal. Kemarin memang saya tunjukkan kobal dipakai kalau udaranya dingin atau ingin cepat dibekukan atau membeku, perlu ditambah kobal. Tapi saat ini kita tidak perlu menggunakan kobal. Ini sudah bisa membeku, ya. Nah, ini resin. Kemudian saya tambah talek, ya. Saya tambah talek. Teori saja ya. Perbandingan resin dan talek 1:1,5 atau 2:1. Itu rumus. Nah, nanti seumpama kurang kental ditambah. Ya. Kalau untuk mencetak barang yang berukir biasanya tidak terlalu kental. Anda rasakan sendiri, ya. Terus diaduk. Ya. Ini diaduk ya sampai larut. Pengertian larut adalah sudah tidak ada yang meringkil. Sudah lumer kalau ditarik. Nah, ini kalau membuat kecil langsung bisa seketika, tapi kalau membuat besar, nah bisa saja dengan cara menggunakan alat mixer. Tapi oleh karena saya dulu belum punya mixer dan tidak mengerjakan yang besar sekali, hanya cukup saya rendam semalam direndam, masih ada merikelnya, atau nanti paginya diaduk sudah lumer, jadi seperti minyak oli, itu bagus sekali. Oke, nah setelah jadi baru kita mulai bekerja gitu. Oke, kita coba melanjutkan mencetak. Sebelum mencetak perlu juga saya ulangi lagi sedikit, itu pencampuran ya. Pencampuran harus secara teori harus tepat ya. Ini kami coba, ini kan 0 ya.
Nah, di sini kondisinya 0, tapi kalau udah di sini maka akan bertambah berat. Untuk itu harus di setel dulu. Nah, di sini sudah pas 0. Nah, sekarang campurannya sekarang kita ukur ya. Ini berapa? Di sini 1 kilo ya, 1 kilo lebih sedikit. Ya. Maaf saya lupa pakai masker, tapi hanya sebentar nggak apa-apa. Oke, nanti ini ditambah dengan taleg separohnya, jadi paling enggak setengah kilo. Berikut ini langsung sudah saya sudah saya timbang separuhnya dari beratnya ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya udah biasa, jam terbangnya banyak, jadi ini saya beri secara teoritis. Tapi kalau nanti ternyata kurang taleg bisa ditambah. Nah, sekarang lihat ya, ini tadi 11 on, nah ini saya beri 6. Nanti kalau kurang banyak ditambahi, karena kalau terlalu cair itu efek ke goresan itu nanti ambiar, jadi agak kental ya. Kita lihat prosesnya. Ini diaduk ya, diaduk sampai larut. Media taleg atau campuran untuk resin itu bisa dicampur dengan apa saja. Jadi setiap campuran mempunyai watak yang berbeda, tergantung kebutuhan. Nah, ini diaduk ya. Ini jelas kurang, ini kurang. Ini baru 6 on ya. Akan saya tambah akan saya tambah 1 on, coba. Akan saya tambah 1 on ya. Ini tambah lagi. Ini 1 on lebih sedikit, 1 on lebih sedikit.
tambah 1 on lebih sedikit nih biar jelas. Tadi yang sebelum ini saya terangkan bahwa pencampuran kalau banyak sebaiknya dicom atau didiamkan selama 12 jam. Nah, kalau sudah pagi atau 12 jam biasanya sudah udah larut. Ini belum, walaupun gini belum ya. Nah ini udah lumayan ini, tapi belum campur sepenuhnya. Nah, sambil menunggu ya, proses itu udah berdiri dulu ya, sambil menunggu betul-betul larut ya, kita menyemir atau ini memberi penyekat dengan sambil menunggu campurnya menyatunya, larutnya kalek, kita tunggu. Sambil menunggu kita bekerja menggunakan melapisi penyekat dengan wax dengan kuas. Di sini semua usahakan kena ya, karena nanti kalau hanya bagian dalam yang mau kena resin itu, nanti kalau adonannya itu keluar berarti nanti di sini melekat dan nggak sulit dilepas, oleh karena harus di sini semua kena ya, sini pun juga ya. Di kemarin kan tak bagi 4 ya, ini 1, kemudian 2, ya, sampai luar ini nggak apa-apa, karena yang namanya bekerja itu pasti tidak tahu kemiringan berapa derajat akan keluar, sering keluar ke sini. Kalau berkali-kali makin tebal, karena tidak dia dilepas, makin tebal dan makin berat. Oleh karena itu setiap selesai mencetak kita bersihkan, dan mudah karena sudah diberi wax. Wax ini penyekat cair agar nanti antara cetakan dengan potnya waktu dicor bisa lepas, mudah lepas ya. Ini bagian bawah juga. Nah, ini juga ya. Ini oleh karena sudah dipakai berkali-kali, 1 kali sudah cukup. Tapi kalau dengan cetakan yang baru paling nggak 2 kali, karena baru itu kondisinya cetakan masih kering. Diberi pertama biasanya masih meresap, yang kedua sudah cukup. Nah ini duanya. Di sini juga harus, karena nanti kalau waktu diputer mesti akan keluar, jadi nyelepret bahasa Jawanya. Ini
Oke. Nah, sekarang siap digabung ya. Nah, udah siap digabung ya. Yang pertama ini disambung menggunakan skrup. Skrup dari sini, di sini sudah saya letakkan baut ya, yang sudah saya tempel. Jadi kemarin contohnya saya waktu memberi contoh, sebelum dibuka harus dibur. Setelah dibur dipasangi mur baut. Nah, di sini skrupnya di sini. Oke. Semuanya akan harus rapat ya. Kalau nggak rapat nanti bocor ke sela-sela sini ya, ke sela-selanya. Oke, ini harus selesai. Nah, ini sudah saya satukan, tapi di sini belum ya, belum. Nanti kita rapatkan ya sampai betul-betul ini udah kenceng. Ini ya, diulangi sedikit nggak apa-apa ya, untuk meratakan masih bisa. Itu ya. Oke. Nah, nanti ini juga ditutup. Nah, mana nih? Tutup nanti nih. Nah, sementara kita mengaduk ini. Ini sudah lumayan. Ini warnanya kuning dasarannya ya. Nah, ini akan saya beri warna putih ya, akan saya beri warna putih ya. Nah, warna ini kurang bagus kalau dipakai sebagai dasar ya, dasar pewarnaan. Makanya nih saya beri warna putih, saya berani agak banyak. Nah, ini warna putih. Ini warna dari warna oker atau warna krem menjadi putih. Nah, putih, tapi tidak begitu putih memplak ya. Ini memang campuran talknya agak krem ya. Kalau Anda ingin mencari talk yang agak putih supaya lebih mudah, itu bisa mencari, tinggal sedikit memberi warnanya putih. Oleh karena ini warna dasarnya talk krem, maka ini agak banyak warna putihnya. Nah, coba ya, ini masih kurang nih, ini masih seperti ini seperti susu coklat. Ini bagus sekali. Oke, ini sudah. Ini perlu saya tambah lagi warna putihnya biar lebih bagus penampilannya.
Ini agak ekstrim sedikit tapi nggak apa-apa, demi penampilan performance warna. Nah, ini diudak lagi. Nah, di sini sudah larut, tapi tidak begitu warna putih memplak ya, putih bersinar tidak bisa karena alat dasarnya warnanya sudah krem. Nah, ini seperti coklat susu. Kalau coklat susu dipisah ya, susu berbeda dengan coklat. Jadi saya senang warna coklat susu. Nah, ini sebagai dasar ya. Oke, sekarang saya siapkan untuk warna. Saya ingin membuat warna ungu ya, ungu tua. Nah, sekarang kita mencampur dulu biru, terjadinya ungu biru dengan merah. Kalau jingga kuning dengan merah. Nah, ini saya menggunakan warna biru. Biru, kemudian yang warna merah ini ya, warna merah. Disendirikan dulu ya. Nah, ini warna merah. Nah, membuat warna tidak hanya warna melulu ya, harus dicampur dengan resin dikit ya, biar nanti kelihatan. Karena kalau tanpa resin nggak akan kental nanti warnanya. Biar larut. Ini sudah jadi warna ungu ya, violet, warna violet. Supaya nanti ini bisa kental, harus ditambahi dengan alek ya, dicampur. Dan nanti hasilnya bagus. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Kita ambil dulu gelatin pokok ya untuk membuat goresan. Jadi membuat goresan tidak perlu banyak-banyak, hanya untuk membuat batikan ya. Nah, membuat batikan. Ini sedikit. Kemudian saya sudah menyiapkan warna diletakkan di atas kaca saja ya, di sini. Kemudian yang diberi katalis ya, ini diberi katalis juga ya, secukupnya. Kemudian ini warna juga diberi ya. Kemudian diaduk, diberi aduk. Ini kelihatannya kurang, kan saya tambah lagi sedikit ya, biar rata. Nanti kita tambah sedikit. Nah, ini diaduk.
Kemudian warna ini, warna ungu sudah saya beri katalis, tinggal diaduk juga. Kalau nggak diberi warna, nggak diberi katalis, tidak akan beku, ya. Biar warnanya keren nanti. Nah, ini sudah larut, apa namanya, acuan pokok ya. Sekarang diberi warna, ya, nih. Nih ya, warnanya jelas nggak nih? Ya, ini diberi lagi. Nah, kemudian ini dituangkan ya, cetakan yang sudah saya beri apa namanya, wax. Warnanya warna improvisasi goresannya. Jadi setiap satu cetakan, setiap nyetak itu pasti mempunyai ciri yang berbeda. Jadi setiap satu eksklusif, ya, tidak sama, hanya bentuknya sama. Ini ya, saya putar. Nih nanti keren, nanti ada warnanya bagus. Nih ditunggu sampai kering. Ya. Ini diratakan. Otomatis goresan yang sudah ada di permukaan cetakan tidak akan berubah. Anda kalau kena warna dengan catatan belum pernah resin warnanya, itu tidak usah khawatir, bisa Anda bersihkan dengan air. Tuh, ini sudah mulai berhenti jendel ya. Ini sudah mulai jendel ya. Nah, sekarang ditunggu ya. Kemudian ini ditutup ya, ditutup. Karena kalau nanti tadi itu belum ditutup, kita tidak tahu proses penggoresan yang kita harapkan. Walaupun toh itu hanya improvisasi ya. Ini tutup dulu. Ya nanti kalau digiring tidak akan keluar. Ini sudah saya satukan, sudah kenceng ini, walaupun ini agak renggang tapi sudah tutup, sudah lumayan ya. Ini sudah tertutup. Kemudian saya sudah menyiapkan yang polos. Jadi yang kedua tidak perlu menggunakan warna ya, cukup dengan adonan yang pokok, kemudian diberi katalis. Oke, diaduk ya sampai larut. Kalau nggak larut nanti ada bagian-bagian yang tidak beku. Ini biar merata. Pengetan larut tuh sudah tidak kelihatan resin yang bening, sudah menyatu.
Sudah cukup, kemudian dituangkan. Kalau dituangkan semaunya sekarang, karena tidak mau goresan sudah kita buat, tinggal memasukkan saja. Nih. Oke. Ini kemudian diputar. Nih. Di situ sudah beku, jadi ini nggak mungkin akan larut yang bagian dalam tadi. Ya, nah, nih. Sudah bagian sudah beku. Nah, sampai ini yuk. Ya, sampai sini seakan-akan sampai mau jatuh, tapi ini masih dalam posisi yang pas ya. Ini diputar. Nah, ini kalau ingin baik tentu saja harus diisi ulang. Nanti ini kan sudah nanti beku, diulangi lagi ya, diulangi lagi. Yang tahap pertama sudah mengering dan sudah menutup bagian-bagian yang tidak kena warna tadi. Berarti tidak jauh berbeda kalau membatik. Sudah selesai batiknya, langsung pure untuk yang backgroundnya ini. Nah, ini tidak cukup sekali, ditambah lagi menurut kebutuhan, tapi sebaiknya ya paling banyak 2 kali. Ini akan saya campur lagi. Ini tahap yang kedua ya, tahap yang kedua, diberi katalis. Semua itu terbiasa karena jam terbangnya banyak, sehingga pengalaman adalah guru ya. Jadi bisa menentukan sedikit cepat lambatnya pembekuan dari hasil campuran katalis. Ini saya aduk lagi. Ini akan saya masukkan lagi ya. Oke, ini saya aduk lagi, ini saya putar lagi. Jadi mutarnya memang begini ya, sampai betul-betul rata, sampai kena. Nah, ini tangan tengke bahasanya. Ini sampai ke sini, ke bibirnya ya, bibirnya yang bagian tepi, bukan bibir manusia tapi bibir pot. Terus sampai kental ya, kita menunggu. Ya, pertama biasanya keju ya, piu tangannya, tapi lama-lama enggak, asal ditebanya enggak akan keju. Tapi kalau yang murah ya keju, karena membuatnya memang agak, ini manual, berbeda dengan kalau membuat dengan plastik. Dalam berapa detik pakai alat sedep 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 sudah banyak. Tapi di sini lebih banyak menampilkan keunikan setiap pot, yaitu dalam hal ini bentuk sama, warnanya berbeda. Ya, nih sudah mulai mengental. Ini
ini tidak boleh berhenti ya, sebelum kental tidak boleh berhenti, harus berputar biar rata. Jadi hasilnya rata, hasilnya sama. Nah ini sudah kental, berarti dibiarkan. Ya ini ditungkerkan. Tunggu sesaat ya, sesaat ditunggu. Nah ini nanti kalau prosesnya panas ya, panas biasa, jangan khawatir nggak meledak kok, ini biasa. Tunggu ya sampai nanti kering, baru kita buka. Sudah saya buka tadi, sudah, ini panas. Ini panas ya. Kita atau pot ini sebelum dibuka, agar nanti kalau dipertebal dengan semen agar lebih kuat, semennya dan pasir bisa melekat, maka ini kan halus. Kalau beli semen pasti akan licin. Oleh karena itu, dalamnya ini harus dibuat kasar seperti amplas. Caranya sebagai berikut ya. Ini pakai resin ya, resin murni ya, resin murni. Ini resin murni, diberi katalis. Nah, diberi katalis ya. Terus diaduk. Aduk terus nggak usah dipikirkan ya masalah warna, ini sudah selesai. Jadi misalkan mau ngaduk ya biasa saja ini ya. Diaduk ya. Diaduk. Diaduk sampai larut. Ini sudah larut nih. Terus dituangkan. Ini dituangkan ya. Nah, dituangkan. Dituangkan. Jadi saya ulangi lagi ya. Ini sudah panas. Kemudian saya mencampur resin bening campur dengan katalis. Ini diputar. Bisa diputar lagi sampai merata ya, sampai merata ya, seluruhnya sampai sini. Nah ini sudah mulai mengental ya. Kalau sudah mulai mengental, maka terus dimasuki pasir. Terus diputar. Nah ini sekarang sudah campur, sudah mengental. Jadi resin yang tadi baru beku itu masih bisa ketempelan pasir. Nah ini sudah semua. Nah ini sudah selesai ya. Kemudian ini ditumpahkan lagi. Udah jadi. Udah jadi ya. Nah, disingkirkan. Ini sudah siap dibuka. Oke. Dibuka satu persatu.
harus tidak ada. Nah, ini sudah tinggal buka. Ini ya, 1, 2, 3 ya. Aduh, ini kegagalan tapi bisa diatasi, nanti ya. Ini yang penting udah kebuka dulu ya. Oke, ini bisa ditempel karena warnanya polos, ditempel bisa. Ini halangan karena ini udah lama nggak saya pakai, sekarang baru saya pakai. Oke, kemudian kita buka bagian bawah. Kemudian ini kita buka. Ini sudah saya buka semua ya. Nah, gray dipakai sebagai untuk membuka. Coba kita lihat warnanya ya, warnanya 1, 2, 3. Wow, bagus ya. Wah, warnanya bagus ya. Kemudian yang 1, nah ini sudah lepas sendiri. Ini sudah bisa dibuka. Oke, ini warnanya. Dan yang ini ditutup. Nah, nanti setelah kering dibersihkan, terus direstorasi ya, direstorasi. Ini mudah sekali. Ini tidak menggunakan warna, ini hanya polos dengan bahan yang jeladren atau acuan. Inilah kelanjutan dari hasil mencetak, dan ini hasil cetak kemarin ya. Prosesnya tidak perlu saya terangkan karena kemarin sudah jelas. Saya saat ini mempersiapkan untuk menebalkan pot ya yang sudah jadi ini, karena kalau ini tidak dipertebal nanti kurang kuat, kalau jatuh mudah pecah. Oke. Nah, di sini saya menyiapkan pasir, semen ya, 1 itu semen, pasir 5, diaduk ya sampai larut, kemudian diberi air. Memberi airnya sedikit demi sedikit ya, kemudian diaduk. Jangan sampai terlalu banyak airnya ya. Jadi tanda-tanda bahwa pasir ini sudah memenuhi syarat untuk mengembalkan pot ini tandanya. Jadi ini kalau sudah dicampur, diperas gini mengepal. Nah, ini berarti sudah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan untuk kelanjutan, yaitu mempertebal pot tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menyiapkan adonan lagi, yaitu semen murni diberi air ya, ini semacam ini. Gunanya ini
untuk lem ya. Jadi pot ini untuk lem ya. Ya oke, ini untuk lem aja udah. Untuk lem. Nah, caranya sebagai berikut. Ya. Ini hasil cetakan kemarin kasar. Kalau langsung diberi ini tidak akan melekat. Oleh karena itu harus diberi lem dulu. Nah. Oke, diberi lem. Nah, ini sudah selesai, sudah saya taburi jeladren seluruh permukaan. Nah, nanti setelah ini diberi sawut semen campur pasir ya, dimasukkan ya, dimasukkan, boleh dikit demi sedikit. Kalau sudah biasa seperti saya langsung satu tumpah, tapi juga pakai ukuran karena saya jam terbangnya sudah banyak, sudah cukup, jadi sudah bisa mengira-ngira. Kalau Anda belum bisa ya harus pelan-pelan. Nah, kaos tangan ini juga diperlukan untuk menekan-nekan ya, karena di sini itu ada sela-sela ya, di sini sela-sela ya, ada rongga, sehingga kalau tidak ditekan dengan kaos tangan tidak akan masuk. Nomor satu adalah ditekan-tekan. Nih. Nah, kalau sudah ditekan-tekan ini ya, ini belum rata ya, ini masih acak-acakan, ditekan-tekan ya, ditekan-tekan. Ini kalau kurang diambil lagi. Nah, di sini sudah saya tekan, berarti sudah tidak ada rongga yang tidak terisi, sudah terisi karena saya tekan-tekan pakai ya, diginikan, tahu nggak ya, dimasukkan ya. Oke, kemudian kita copot. Kemudian berikutnya gunakan sendok ya. Anda jangan hanya menggunakan sendok apa adanya, tapi perlu Anda pelajari bentuk sendok mendukung untuk menekan semen agar bisa terbentuk bagus. Ini satu tekuk ya. Tekuknya saya menggunakan catut, beda dengan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini udah bisa menekuk, ini nggak perlu ya. Ini saya tekuk pakai tang ya, pakai tang. Kemudian ini gunanya untuk meratakan, membentuk ya. Nih. Nah, membentuk rata. Jadi lebih manis kalau dipandang ya. Oke. Nih. Jadi ini semua sudah dianggap selesai dan ini tinggal didiamkan selama 2-3 hari biar keras ya. Setelah keras kemudian dihaluskan, direstorasi. Nah, di sini besok akan saya sajikan season yang berikutnya, yaitu bagaimanakah menyelesaikan pot atau patung dari Faber agar menarik finish ya, harus dipilahkan ya, harus bagaimana agar menyelesaikan ini bisa finish dan mengkilap, itu ada kelanjutannya ya. Oke, sementara ini dulu silahkan Anda mencoba ya, pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan silahkan menanyakan melalui komentar di bawah ini. Nah, ini tadi kelanjutannya ya, sudah saya haluskan, sudah maksimal ya di sini. Sudah halus, pakai bengkok sendok bengkok, maksudnya biar mencapai pada permukaan, menyesuaikan dengan bentuk pot itu sendiri. Demikian ya. Oke. Jadi mungkin ada pertanyaan, mengapa harus diberi semen
Memang harus, karena apa? Ini sangat riskan. Kalau jatuh pecah, dengan diberi semen maka lebih kuat dan lebih mantap. Apalagi kalau besar, itu harus diberi semen. Tapi kalau Anda ingin ringan, nggak apa-apa. Ya, dengan catatan ini harus dicecek, diberi sebelum diberi semen ya. Jangan diberi semen ya. Dicecek, diberi net fiber seperti aromanis itu ya. Oke. Jadinya semacam ini. Oke. Ini kami juga sudah ngecor atau mencetak yang kedua dengan cetak yang lebih besar. Prosesnya sama, persis ya, persis tadi tidak ada bedanya. Sabi pasir, ini 2 sabi pasir. Perbedaannya di sini kecil, besar, dan cetakannya kalau ini dibagi 3. Jadi bentuk cetakan itu tergantung dengan bentuk pot yang dicetak. Jadi cetakan dibagi 3 berarti bentuknya mendukung untuk dibagi 3. Kalau ini dibagi 3 nggak bisa ya, karena bentuknya lurus, sehingga kalau nggak dibelah 2 itu nanti tidak bisa dilepas ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Skrupnya ini, jadi membukanya pakai Dremel nah, gitu. Ini ya, sudah ini tadi hasilnya ini. Kemudian yang kedua di sini beda. Bedanya di sini bautnya membukanya menggunakan T ya, T. Ini dibuka ya. Yang dibuka di bawah dulu ya. Dibuka dulu. Ya. Nah, ini membukanya dengan GT karena skrup baut yang saya gunakan bentuknya ini, bukan, tidak harus menggunakan, tidak gepeng ya, tidak min, tidak menggunakan ini. Jadi saya lebih suka menggunakan ini. Ini tergantung masing-masing kesenangan. Ini sudah dibuka. Ini juga harus dibuka ya. Nah, kita bukanya ya pelan-pelan pakai ini ya, dibuka ya. Ini sudah dibuka, 1, 2, 3 ya. Jadi ini tinggal ditutup. Nah, ini diangkat. Nah, di sini, wah, gitu. Jadi kan, jadi cetakannya ini 1, karena bentuknya mengerucut. Jadi kalau melepas itu ditarik. Ini tinggal di bawah. Nah, di sini hasilnya, lah, semacam ini. Ya, ini cetakannya. Goresan itu tergantung. Kalau keserangan saya atau yang pesan, kalau pesannya ingin rame juga bisa ya, semacam ini ya. Tentu saja ini ya, dibuka itu sering ada halangan, tapi bagi saya tidak ada masalah halangan, karena bagaimana juga cetak apapun mesti ada kekurangan, dan untuk penyempurnaannya harus direstorasi, ditempel sesuai dengan warna yang dibutuhkan. Ini sudah jadi, ini sudah saya beri pasir. Jadi ini untuk nantinya pasirnya melekat ini, nanti kalau saya masuk semen terus saya beri sawut ya, sawut itu campuran semen dan semen dan pasir ya, akas ya, seperti pasir yang akas, jadi tidak jemek. Jadi kalau dilihat melekatnya ya karena di sini ada kasat. Tapi kalau hanya halus gini di dalamnya nggak akan melekat gitu. Nah, ini jadi kan tahu. Nah, berarti saya sudah punya 2. Nah, ini contohnya ada lagi ya, ini ceritanya. Oke,
kira-kira itu cukup, dan nanti berikutnya saya akan memberikan cara juga, pengalaman juga menghaluskan, memfinishkan sampai bisa dipakai sebagai pot yang jadi sempurna. Oke, nah itu nanti saya tunjukkan. Nanti itu ada beberapa contoh yang sudah saya cetak, saya haluskan. Nah, besok prosesnya akan saya tunjukkan. Oke, selamat mencoba. Kalau kurang jelas, tanya di bagian bawah. Supaya lebih jelas dan memperbanyak pengetahuan beberapa warna ini, saya sudah juga mencetak ya, menuang pakai acuan seperti kemarin, prosesnya seperti kemarin, tidak ada bedanya ya. Sekarang kan saya buka nih. Ini pakai skrup ya, skrup ini jadi harus pakai min ya. Kalau yang bulat tanpa ini menggunakan kunci T. Nah, ini bisa dibuka dari manapun juga, tapi biasanya dari sini. Nah, wah, ini saya mencoba membuat yang ya. Kemudian ini dibuka, awas, buka, wah, ya, mencoba dengan bermacam-macam warna. Ini buka lagi, wah, ini hebat ya. Ini pukul dulu ya. Ini pilih karena ini kan sisa-sisa yang masuk dalam sela-sela cetakan ya. Bagus kan? Ini contoh yang ketiga ya, yang ketiga. Bagus kan? Ini sudah juga saya beri pasir tujuannya dibuat kasar agar semen yang lekatkan di sini bisa melekat dengan baik ya. Jadi campurannya pasir, semen, airnya sedikit seperti sawut itu ya, terus ditempelkan. Nah, gitu. Contohnya biar melihat ya. Ini setelah disemen ini kuat ya. Nah, ini udah berat sekarang. Saya kira dah cukup contoh, tinggal besok apakah nanti saya jadi membuat tersendiri atau saya satukan dengan ini, yaitu cara memfinishing bahan fiber ya, merampungkan, mengclearkan karya dari fiber. Tunggu ya, besok kita akan buat berikut latihan membuat berikut lagi. Oke.